Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Salah satu hal paling menghebohkan dalam perang Wano sampai sejauh ini adalah Kaido yang mengangkat Pulau Onigashima menggunakan awan api. Seperti yang telah Kaido jelaskan, dia bermaksud memindahkan Pulau Onigashima ke ibu kota bunga sehingga ibu kota bunga akan berubah menjadi Onigashima baru. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, rencana Kaido tidak boleh sampai berhasil agar tidak berjatuhan banyak korban. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang sosok mengejutkan yang akan menurunkan Pulau Onigashima sebelum mencapai ibu kota bunga. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dan kemampuan yang Kaido miliki memang sangat luar biasa dan beragam, baik dalam wujud biasa maupun wujud naga. Kaido menguasai beberapa teknik yang berkaitan dengan elemen, seperti nafas api, halilintar, dan tebasan angin. Tidak cuma itu, Kaido pun memiliki kemampuan bernama awan api, yang saat ini dia pakai untuk mengangkat Pulau Onigashima. Bahkan, Pulau Onigashima yang diangkat itu bisa bergerak dan sekarang sedang terbang menuju ibu kota bunga. Melihat betapa besar Pulau Onigashima, dengan jelas kita bisa mengetahui bahwa bobot dari pulau tersebut pasti sangat berat. Dengan begitu, awan api milik Kaido mempunyai kekuatan hebat karena bisa mengangkat bahkan menggerakkan Pulau Onigashima di udara menuju ke tempat yang Kaido inginkan. Di ibu kota bunga, lokasi tepat di mana Kaido akan mendaratkan Pulau Onigashima adalah di Istana Shogun. Menurut Kaido dalam manga chapter 999, Istana Shogun di ibu kota bunga masih dianggap sebagai simbol dari keluarga Kozuki. Hal tersebut bisa dimaklumi karena sebelum dikuasai oleh Kurozumi Orochi, kastil Shogun pernah dihuni oleh keluarga Kozuki dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kaido ingin tempat tersebut hancur supaya semakin jelas bahwa keluarga Kozuki memang benar-benar telah berakhir. Di atap istana, Big Mom bilang bahwa nanti pasti banyak korban jiwa di ibu kota bunga. Tentu Kaido tidak peduli dengan semua itu. Kebengisan dan karakteristik jahat telah melekat pada Yonko yang satu ini. Selain masalah korban yang berjatuhan, jika Kaido mendaratkan Pulau Onigashima di ibu kota bunga, maka hal buruk lain pun akan terjadi. Ibu kota bunga yang indah dan makmur akan rusak parah, bahkan Wano Kuni pun akan segera lenyap karena berganti nama menjadi Onigashima baru. Segala hal akan berubah karena Kaido berniat menjadikan tempat tersebut sebagai surga bagi para bajak laut. Tanah para samurai yang sangat terkenal itu tidak akan ada lagi. Dengan adanya dampak-dampak buruk seperti itu, maka Pulau Onigashima tidak boleh sampai jatuh di ibu kota bunga. Masalahnya adalah saat ini tidak mudah untuk menghentikan rencana Kaido. Kaido terlihat bisa memindahkan Pulau Onigashima sambil bersantai. Kaido juga tetap bisa membuat pulau itu terbang saat dia sedang bertarung. Jadi, cara untuk menghentikan awan api adalah dengan membuat Kaido kalah atau setidaknya membuat Kaido kehabisan tenaga. Dalam manga chapter 1000, memang Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan Law telah berhasil mencapai atap istana. Bahkan, Luffy juga sudah menyerang Kaido yang menandakan dia dan para generasi terburuk sudah sangat siap menghadapi dua Yonko itu. Namun, untuk membuat Kaido kalah atau sampai kehabisan tenaga pasti tidak mudah. Ada proses panjang dan tentu saja butuh waktu lama. Bisa jadi, sebelum Kaido kalah atau kehabisan tenaga, Pulau Onigashima sudah mencapai ibu kota bunga. Maka dari itu, sepertinya yang akan menghentikan proses pemindahan Pulau Onigashima bukan Luffy atau generasi terburuk, karena mereka tidak akan sempat. Ada seseorang yang kemungkinan besar bisa menurunkan Pulau Onigashima tanpa harus mengalahkan Kaido. Dia adalah Fujitora dengan kekuatan gravitasi. Tapi, apakah Fujitora akan datang ke Wano Kuni? Ada beberapa petunjuk dari chapter-chapter sebelumnya. Memang Akainu pernah berkata bahwa dia tidak ingin melibatkan angkatan laut pada urusan Wano Kuni. Negeri tersebut tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, sehingga apapun yang terjadi di sana bukan tanggung jawab angkatan laut. Namun, pada bagian akhir manga chapter 957, Sengoku bilang kepada Akainu bahwa Wano Kuni adalah pemicu segala kejadian besar yang ada akhir-akhir ini. Sebagai orang yang punya pengalaman serta wawasan melebihi Akainu, sepertinya Sengoku bermaksud memberitahu bahwa apa yang terjadi di Wano Kuni adalah hal yang sangat penting.
Peristiwa di Wano Kuni akan punya dampak signifikan bagi dunia. Jadi, setelah berpikir matang-matang, pada akhirnya Akainu akan mengirimkan armada besar angkatan laut untuk datang ke negeri para samurai itu. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh angkatan laut ketika mereka pergi ke sana. Dalam Perang Wano saat ini, terdapat nama-nama besar yang ikut serta, mulai dari dua Yonko dan pasukannya sampai segelintir orang generasi terburu. Apabila Angkatan Laut berhasil meringkus beberapa di antara bajak laut terkenal itu, maka hal tersebut akan menjadi prestasi yang besar bagi mereka. Ikatan aliansi dua Yonko juga merupakan hal buruk bagi dunia, karena dua Yonko yang bekerja sama berpotensi menimbulkan kekacauan besar. Oleh karena itu, akan sangat bagus jika Angkatan Laut berhasil menghentikan Kaido dan Big Mom yang sedang beraliansi. Seperti yang telah admin singgung tadi, Fujitora akan menjadi salah satu yang pergi ke Wano Kuni. Bahkan, Fujitora bisa menurunkan Pulau Onigashima dengan kekuatan gravitasinya. Fujitora pasti sangat peduli terhadap keselamatan para penduduk Wano, sama halnya dengan saat di Dressrosa. Dia sangat peduli kepada penduduk di sana. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa penduduk ibu kota bunga akan tertimpa Pulau Onigashima, Fujitora akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menurunkan Pulau Onigashima di tempat yang aman. Selain Fujitora, nama besar lain yang akan ikut serta adalah Kizaru. Jika kita ingat kembali, saat mengetahui Big Mom akan bertemu dengan Kaido di Wano Kuni, Kizaru langsung bertanya kepada Akainu, haruskah Kizaru pergi ke sana? Namun, saat itu Akainu masih menahan Kizaru. Hal itu bisa menjadi petunjuk bahwa ketika nanti Akainu akan mengirim pasukan ke Wano Kuni, Kizaru juga akan ikut turun tangan. Memilih Fujitora dan Kizaru untuk memimpin pasukan adalah keputusan yang wajar. Akainu memerintahkan Fujitora ke Wano Kuni karena saat di Dressrosa, dia gagal menangkap Luffy dan Law. Jadi, kali ini pun Akainu akan memerintahkan Fujitora untuk menangkap mereka berdua. Tapi, sepertinya di Wano Kuni juga Fujitora tidak akan menangkap Luffy dan Law. Alasan Fujitora mau menuruti perintah Akainu ke Wano adalah karena Fujitora memang ingin menolong penduduk di sana. Jadi, setelah Perang Wano selesai, sekali lagi Akainu akan memarahi Fujitora. Sedangkan, alasan mengapa Kizaru dikirim, karena di antara para admiral, Kizaru adalah orang yang paling dekat dan paling bisa dipercaya oleh Akainu. Ada kemungkinan, Admiral Ryokugyu juga akan terlibat dalam penyerbuan ini. Banyak yang memprediksi bahwa Ryokugyu memiliki kekuatan buah iblis Zoan. Entah Zoan biasa, Mythical Zoan, atau Ancient Zoan. Karena di antara para admiral, baru ada pengguna Logia dan para Mesias saja, sedangkan Zoan belum ada. Jadi, sepertinya Ryokugyu adalah pengguna buah iblis Zoan. Wano Kuni akan menjadi panggung yang cocok untuk memperkenalkan admiral yang satu ini. Di Wano Kuni, banyak pengguna Zoan. Jadi, kedatangan Ryokugyu ini akan membantai sebagian besar pengguna buah iblis Zoan di sana, sehingga akan terlihat perbedaan level antara Admiral Ryokugyu dengan pengguna Zoan yang lain. Dan ada satu orang lagi yang kedatangannya akan mengejutkan semua orang. Dia adalah Garp, sang pahlawan angkatan laut. Garp memiliki sejarah kelam dengan bajak laut Rock, sehingga ketika ada tanda-tanda kebangkitan bajak laut Rocks di Wano Kuni, maka Garp pasti tidak akan tinggal diam. Sebenarnya agak meragukan jika Garp akan terlibat dalam perang Wano. Mungkin dia akan datang terlambat ketika perang telah selesai. Sama halnya saat insiden di Enies Lobby. Garp juga pada saat itu datang terlambat ketika pertarungan bajak laut topi jerami melawan CP9 telah berakhir. Alasan Garp akan datang terlambat ke Wano Kuni karena dia berkata bahwa sekarang ada insiden besar yang berkaitan dengan Alabasta. Jadi saat ini Garp memang sedang disibukkan dengan insiden itu. Nah itu tadi teori admin tentang sosok mengejutkan yang akan menurunkan Pulau Onigashima sebelum mencapai ibu kota bunga. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.